Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kita mulai kisahnya, mari kita sempatkan menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai kisahnya. Di pinggiran kota Medan, di sebuah jalan sempit yang dipenuhi lapak-lapak kaki lima, Surya menghabiskan malamnya di bawah cahaya temaram lampu jalanan. Gerobak nasi goreng miliknya berdiri sederhana di trotoar Jalan Sutomo Ujung, sebuah lokasi strategis bagi para pekerja yang mencari makan malam selepas lelah bekerja. Tangannya cekatan mengaduk nasi di atas wajan panas, aroma bawang putih dan kecap manis memenuhi udara, mengundang pelanggan setianya. Namun, senyumnya tak pernah penuh. Setiap malam, di sela kesibukannya, dadanya terasa sesak. Bukan karena lelah, melainkan karena ancaman yang selalu menghantui pikirannya. Tak butuh waktu lama sebelum sosok yang ditakutinya muncul. Beberapa pria berbadan besar berjalan mendekati gerobaknya. Di depan mereka, seorang pria berkumis tebal dengan jaket kulit hitam berjalan dengan santai, langkahnya penuh percaya diri. Herman, pemimpin preman yang telah lama merajalela di kawasan ini. Surya, panggil Herman dengan suara beratnya. Kau tahu kan hari ini hari apa? Surya terdiam. Ia tahu betul maksud pertanyaan itu. Sudah hampir 5 tahun ia harus menyisihkan sebagian besar penghasilannya untuk para preman ini. Awalnya jumlahnya kecil, hanya sekadar uang keamanan. Tapi lama-kelamaan jumlahnya terus meningkat. Jika dulu hanya 50.000 seminggu, kini mereka menuntut 200.000 per malam. Aku belum dapat banyak malam ini, Herman, ucap Surya, mencoba meredam amarah lelaki itu. Herman tertawa kecil. Kau pikir aku peduli? Kami kasih kau tempat buat cari makan. Kau pikir bisa jualan di sini tanpa bayar harga? Salah satu anak buah Herman, Roni, pria berambut cepak dengan tatapan tajam, melangkah maju dan menepuk bahu Surya dengan keras. Jangan coba-coba banyak alasan, Surya. Kau tahu akibatnya kalau telat bayar. Surya merasakan kepalanya berdenyut. Tangannya mengepal di balik gerobak, tapi ia tahu tak ada yang bisa ia lakukan saat ini. Dengan berat hati, ia merogoh kantongnya dan menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Herman menatap uang itu dengan sinis. Kurang, katanya dingin. Aku benar-benar belum dapat banyak malam ini, Herman. Tolong beri aku waktu, pinta Surya. Herman mendengus kesal, lalu tanpa aba-aba, ia meraih sepiring nasi goreng yang baru saja selesai dibuat dan melemparkannya ke tanah. Kalau kau nggak bisa bayar, tutup saja gerobak ini. Para pelanggan yang melihat kejadian itu terdiam, tak ada yang berani ikut campur. Beberapa pedagang di seberang jalan hanya menunduk, pura-pura tak melihat. Mereka semua tahu apa yang terjadi jika seseorang melawan Herman. Surya menatap nasi goreng yang berserakan di aspal, tangannya bergetar. Itu makanan yang seharusnya dibeli pelanggan, satu piring yang seharusnya bisa menjadi tambahan uang untuk makan anak-anaknya. Herman mendekat, menepuk pipi Surya dengan kasar sebelum berbalik pergi. Besok, aku mau uangnya penuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau gerobakmu hancur. Dengan suara tawa yang masih terdengar di kejauhan, mereka pergi, meninggalkan Surya dalam kebisuan. Malam semakin larut. Surya menyelesaikan sisa jualannya dengan perasaan hampa. Langkahnya gontai saat ia berjalan pulang ke rumah kecilnya di daerah Amplas. Di dalam rumah yang sempit dan remang-remang, istrinya, Lestari, sudah tertidur di tikar bersama kedua anak mereka, Dika dan Rina. Mereka masih kecil, terlalu polos untuk memahami bahwa ayah mereka sedang terhimpit oleh dunia yang kejam. Surya duduk di kursi tua di dekat dapur, menatap dompetnya yang hampir kosong. Setiap malam ia berusaha mengumpulkan uang untuk keluarga, tetapi sebagian besar selalu dirampas. Ia merasa seperti bekerja hanya untuk menyetor pada orang lain. Tatapannya naik ke cermin kecil yang menggantung di dinding. Wajahnya terlihat tua sebelum waktunya, matanya dipenuhi kelelahan dan kemarahan yang ia tahan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, sesuatu di dalam dirinya berubah. Dadanya bergemuruh, bukan oleh ketakutan, melainkan oleh kemarahan yang telah lama ia pendam. Ia mengepalkan tangannya erat, menatap bayangannya sendiri di cermin.
Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Matahari baru saja merangkak naik di langit kota Medan ketika Surya mulai menyiapkan gerobaknya di trotoar Jalan Sutomo Ujung. Wajahnya masih dihiasi sisa luka lebam akibat benturan emosi semalam. Namun, ada yang berbeda dalam sorot matanya, bukan lagi ketakutan, melainkan tekad yang membara. Ia menata ulang wajan dan bahan-bahan dagangannya dengan gerakan yang lebih mantap. Tangannya tetap cekatan meski pikirannya penuh dengan bayangan semalam. Ia tidak akan tunduk lagi. Tak butuh waktu lama sebelum ancaman yang ia nantikan datang. Dari kejauhan, suara langkah-langkah berat mendekat. Herman muncul bersama dua anak buahnya, Roni dan Ical. Ketiganya melangkah santai, seolah-olah tempat ini milik mereka. "Surya," suara Herman terdengar serak seperti biasa, penuh dengan kesan menguasai. "Kau pasti sudah siap, kan? Jangan bilang hari ini kau mau main alasan lagi." Surya menegakkan punggungnya, memandang lurus ke arah Herman. "Aku tidak akan bayar lagi." Sekejap, keheningan menggantung di udara. Para pedagang di sekitar mulai melirik, pura-pura sibuk dengan barang dagangan mereka, tapi jelas-jelas ingin tahu apa yang akan terjadi. Herman tertawa kecil, seolah yang baru saja ia dengar hanyalah lelucon murahan. "Apa tadi? Aku nggak salah dengar, kan?" "Aku tidak akan bayar lagi," ulang Surya dengan suara lebih mantap. Roni dan Ical mulai melangkah lebih dekat, ekspresi mereka berubah dingin. Herman sendiri masih menyeringai, tetapi matanya menyipit tajam. "Kau pikir kau siapa, ha?" Herman mendekat, menepuk bahu Surya dengan kasar. "Ini bukan permintaan, Surya. Ini perintah." Surya tetap diam. Herman mendengus. "Baik, kalau begitu." Ia melambai ke arah Roni dan Ical. Tanpa aba-aba, Roni melangkah ke depan dan menendang gerobak Surya dengan keras. Bunyi dentuman besi dan kayu yang berguncang membuat beberapa pelanggan tersentak. Wajan hampir jatuh dari dudukannya, dan bahan-bahan yang sudah ditata rapi berantakan di atas meja kayu. Beberapa orang yang sedang makan buru-buru bangkit, takut terlibat dalam situasi yang memanas. Surya mengepalkan tangannya. Ical tertawa kecil, melihat bagaimana gerobak itu kini miring akibat dorongan brutal tadi. "Kau sudah dengarkan? Ini tempat kami. Kau jualan di sini, kau bayar. Kalau enggak, lebih baik pulang." Namun, alih-alih mundur, Surya justru bergerak maju. Tanpa peringatan, ia mengayunkan tinjunya dan menghantam wajah Roni dengan keras. Beraak! Orang-orang yang menonton terperangah. Roni terdorong ke belakang, nyaris kehilangan keseimbangan. Ia tidak menyangka pedagang tua seperti Surya bisa melayangkan pukulan sekencang itu. Herman langsung mengangkat tangannya, memberi isyarat pada Ical untuk turun tangan. Ical menerjang, namun Surya menghindar dan membalas dengan pukulan ke arah perutnya. Ical terbatuk, mundur selangkah sambil meringis kesakitan. Tapi jumlah mereka lebih banyak. Herman akhirnya ikut bergerak. Dengan mudah ia menarik kerah baju Surya dan mendorongnya ke belakang. Surya kehilangan keseimbangan, terjatuh di aspal yang panas. Roni, yang masih kesal karena pukulan pertama, melangkah maju dan menendang perut Surya dengan keras. Surya meringis, tapi ia tidak mengeluarkan suara. Beberapa pedagang ingin berteriak, ingin menolong, tapi ketakutan mereka lebih besar. Tidak ada yang berani melawan Herman dan anak buahnya. "Jangan sok jago kalau kau tidak bisa menang," ujar Herman sambil meludahkan darah yang keluar dari bibirnya akibat pukulan tadi. Surya mencoba bangkit, tetapi sebelum ia sempat berdiri, Ical kembali menghantam wajahnya dengan pukulan keras. Darah segar mulai mengalir dari pelipisnya. Gerobaknya kini dalam kondisi berantakan, sebagian nasi goreng tumpah di jalan. Bau minyak dan kecap yang bercampur dengan debu aspal menambah kehancuran yang terjadi. Herman berjongkok, menepuk pipi Surya dengan kasar. "Inilah akibat kalau kau melawan. Besok kau tetap bayar. Atau lebih buruk dari ini yang akan terjadi." Surya terdiam. Ia tidak menangis, tidak mengerang. Ia hanya menatap ke depan, ke tanah yang basah oleh darahnya sendiri. Matanya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Surya pulang dengan langkah tertatih. Tubuhnya penuh luka, lebam menghiasi wajahnya, dan pelipisnya masih mengeluarkan sedikit darah kering.
Sepanjang perjalanan dari Jalan Sutomo Ujung menuju rumahnya di daerah Amplas, ia merasakan tatapan iba dari beberapa orang yang mengenalnya. Namun, tak ada satupun yang berani mendekat atau menawarkan bantuan. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh suara isak tangis kecil dari dalam. Lestari, istrinya, langsung berlari ke arahnya begitu melihat kondisi suaminya yang mengenaskan. "Astagfirullah, Surya. Apa yang mereka lakukan padamu?" Tangis Lestari pecah saat ia menyentuh wajah suaminya yang penuh luka. Surya hanya menghela napas pelan, duduk di lantai dengan berat, sementara Lestari mengambil kain basah untuk membersihkan darah di wajahnya. Kedua anak mereka, Dika dan Rina, berdiri di sudut ruangan dengan wajah ketakutan. "Kenapa harus begini, Mas?" Suara Lestari bergetar. "Aku mohon, jangan lawan mereka lagi. Aku takut sesuatu yang lebih buruk terjadi padamu." Surya diam. Matanya menatap kosong ke dinding bambu rumah mereka yang mulai lapuk. Perutnya masih terasa perih akibat tendangan preman tadi, tapi ada rasa sakit yang lebih mendalam di hatinya. Sakit karena tak mampu melindungi keluarganya dari ancaman dunia luar. Malam itu, saat Lestari dan anak-anaknya telah tertidur, Surya masih terjaga. Pikirannya berkelana, mencoba mencari jalan keluar dari keadaan yang menghimpitnya. Ia teringat seseorang, Pak Rudi. Pak Rudi adalah mantan tentara yang dulu tinggal di kampung ini, sebelum akhirnya memilih hidup tenang di sebuah rumah kecil di dekat persawahan. Ia sudah lama meninggalkan kehidupan militernya, tapi semua orang tahu bahwa pengalaman dan keahliannya dalam bertarung masih tersimpan dalam tubuhnya yang kekar meski usianya tak lagi muda. Surya melangkah keluar rumah tanpa suara, menuju rumah Pak Rudi yang hanya berjarak beberapa gang dari tempatnya. Begitu tiba, ia mengetuk pintu pelan. Tak butuh waktu lama sebelum pintu terbuka, memperlihatkan sosok pria berusia sekitar 55 tahun dengan rambut mulai memutih dan mata tajam yang masih penuh kewaspadaan. "Surya?" Suara Pak Rudi rendah dan dalam. "Ada apa malam-malam begini?" Surya ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, "Saya butuh bantuan, Pak." Pak Rudi mengamati wajah Surya yang penuh luka sebelum menghela napas panjang. Tanpa banyak bicara, ia memberi isyarat agar Surya masuk. Di dalam rumah yang sederhana, Surya duduk di kursi kayu yang berderit pelan. Pak Rudi menuangkan segelas air putih dan meletakkannya di hadapan Surya. "Aku tahu kau sudah lama ditindas oleh mereka," ujar Pak Rudi akhirnya. "Dan sekarang kau ingin melawan." Surya mengangguk pelan. "Saya tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, Pak. Tapi saya tidak tahu caranya." Pak Rudi menatapnya lekat-lekat, seolah menimbang sesuatu. Lalu, tanpa peringatan, ia melemparkan pukulan cepat ke arah Surya. Refleks, Surya mundur, tapi pukulan itu tetap mengenai pundaknya. Ia meringis. "Kalau kau ingin melawan, kau harus tahu bagaimana cara bertahan," kata Pak Rudi. "Dan kalau kau ingin bertahan, kau harus belajar." Malam itu juga, di halaman belakang rumah Pak Rudi yang dikelilingi pohon pisang dan ilalang tinggi, Surya memulai latihannya. Pak Rudi mengajarkan dasar-dasar pertahanan diri, bagaimana menghindari pukulan, bagaimana membaca gerakan lawan, dan yang paling penting, bagaimana tetap tenang dalam pertarungan. Surya belajar dengan serius. Meski tubuhnya masih sakit akibat pengeroyokan sebelumnya, ia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Setiap kali jatuh, ia bangkit lagi. Setiap kali tangannya gemetar karena lelah, ia mengepalkan jari-jari lebih erat. Udara malam semakin dingin, tapi keringat mengucur deras di tubuh Surya. Nafasnya berat, dadanya naik turun, tapi matanya tetap fokus. Di bawah remang bulan, Surya berdiri dengan tubuh berkeringat, tangannya mengepal kuat. Siap untuk melawan siapapun yang berani menindasnya lagi. Pagi itu, kabar tentang keberanian Surya melawan Herman dan anak buahnya mulai menyebar di antara para pedagang kaki lima di sekitar Jalan Sutomo Ujung, Medan. Ada yang menganggapnya gila, ada yang mengaguminya, dan ada pula yang masih dihantui ketakutan. Namun satu hal pasti, apa yang dilakukan Surya adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di warung kopi milik Pak Ujang, seorang pedagang rokok berusia 50-an, para pedagang berkumpul membicarakan insiden kemarin. Sumarno, penjual buah yang biasa mangkal di dekat Surya, menggeleng pelan. "Orang itu memang punya nyali. Tapi apa menurut kalian dia bisa bertahan?" Ucapnya lirih.
Kalau bukan kita yang melawan, siapa lagi? Timpal Anto, seorang penjual gorengan. Sudah berapa tahun kita diperas begini? Kalau kita terus diam, mereka akan semakin menjadi-jadi. Meski belum ada yang berani terang-terangan mengikuti jejak Surya, percikan perlawanan mulai menyala dalam hati para pedagang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada harapan, walau masih samar. Sementara itu, di sisi lain pasar, Surya tetap menjalankan dagangannya. Luka-luka di wajahnya belum sepenuhnya pulih, tapi ia tak peduli. Dengan tangan cekatan, ia mengaduk nasi goreng di atas wajan panas. Pelanggan mulai berdatangan, sebagian penasaran, sebagian lagi diam-diam menunjukkan rasa hormat. Namun, Surya tahu ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Sore menjelang malam, Herman kembali datang. Kali ini hanya dengan satu anak buahnya, Roni. Mereka tidak tertawa atau bercanda seperti biasanya. Ada ketegangan di udara. Orang-orang di sekitar pura-pura sibuk, tapi mata mereka tetap mencuri pandang ke arah Surya dan kedua preman itu. Kau pikir bisa terus berjualan di sini setelah apa yang kau lakukan kemarin? Herman bertanya, suaranya datar, tapi jelas mengandung ancaman. Surya menatapnya tanpa ragu. Aku hanya mencari nafkah. Aku tidak akan bayar sepeser pun lagi. Roni mengepalkan tinjunya, bersiap menghajar Surya, tapi Herman mengangkat tangan, menghentikannya. Kau sudah membuat masalah besar, Surya, lanjut Herman. Dan aku pastikan kau akan menyesal. Surya tetap berdiri tegak. Ia tahu ancaman ini bukan omong kosong, tapi ia sudah membuat pilihan. Ia tidak akan mundur. Tanpa membuang waktu, Herman melangkah mundur dan pergi, meninggalkan Surya dalam ketegangan yang masih menggantung di udara. Seisi pasar diam. Tidak ada yang berani bersuara. Lalu, perlahan, salah satu pedagang, Pak Ujang, menghampiri Surya dan meletakkan tangan di pundaknya. Tak ada kata-kata, hanya isyarat dukungan yang sederhana. Beberapa pedagang lain mulai mengangguk ke arah Surya dari kejauhan. Api itu mulai menyala. Herman berlumuran darah di tengah pasar, menatap Surya dengan kebencian mendalam. Malam turun dengan sunyi di kawasan Amplas, Medan. Rumah-rumah kecil di sepanjang gang mulai redup diterangi lampu seadanya. Di dalam rumahnya yang sederhana, Surya duduk termenung di lantai, menatap langit-langit bambu dengan pikiran berkecamuk. Sejak kejadian di pasar siang tadi, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Herman bukan tipe orang yang diam saja setelah dipermalukan. Tapi Surya sudah siap. Ia tahu risikonya. Ia hanya tidak tahu seberapa jauh para preman itu akan bertindak. Lestari duduk di sampingnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Mas, aku takut, suaranya hampir berbisik. Aku dengar orang-orang bilang Herman tidak akan tinggal diam. Bagaimana kalau mereka? Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara keras terdengar dari luar. Brak! Sesuatu menghantam jendela rumah mereka. Suara kaca pecah membelah keheningan malam. Lestari menjerit, sementara Surya langsung berdiri. Ia bergegas keluar, tapi begitu membuka pintu, ia hanya mendapati batu besar tergeletak di tanah. Pada permukaan batunya, ada secarik kertas tertempel dengan tulisan tangan kasar. Keluar atau mati. Surya mengepalkan tinjunya. Dadanya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang mulai membakar. Lestari berdiri di belakangnya, gemetar. Sudah cukup, Mas. Aku mohon, kita pergi saja dari kota ini. Kita bisa mulai dari awal di tempat lain. Surya menoleh ke arah istrinya. Wajah wanita itu penuh ketakutan, tetapi juga harapan. Ia ingin suaminya selamat. Ia ingin keluarganya aman. Tapi Surya tahu, jika ia pergi, semua akan tetap sama. Herman akan terus berkuasa, para pedagang akan terus diperas, dan hidupnya akan selalu dalam bayang-bayang ketakutan. Ia tidak bisa mundur sekarang. Ia menghela napas panjang, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Tangannya terangkat, meraih selembar kertas kosong dan mulai menulis. Ia mencatat nama-nama pedagang yang pernah mengeluh padanya. Nama-nama mereka yang juga ingin bebas dari cengkraman Herman dan preman-premannya. Satu persatu, daftar itu bertambah panjang. Beberapa masih takut, tapi ada yang mulai tertarik dengan gagasannya.
Surya memegang daftar nama pedagang yang siap bergabung dengannya dalam perlawanan. Malam turun di Jalan Sutomo Ujung, Medan. Lampu jalan berpendar redup, menerangi deretan lapak yang mulai sepi. Sebagian pedagang sudah pulang, hanya beberapa yang masih bertahan, membereskan barang dagangan mereka. Di sudut trotoar, Surya duduk di belakang gerobaknya yang kini mulai kembali tertata. Luka-luka di wajahnya belum sepenuhnya hilang, tapi semangatnya lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, perlawanan yang ia mulai tidak akan berakhir dengan mudah. Dan ia benar. Tepat tengah malam, suara deru sepeda motor meraung di kejauhan. Semakin lama, semakin mendekat. Surya menoleh. 5 orang datang dengan motor. Mereka mengenakan jaket hitam, wajah mereka setengah tertutup. Herman tidak tampak, tapi Surya mengenali 2 di antara mereka, Roni dan Ical. Surya sudah menduganya. Tanpa basa-basi, salah satu dari mereka turun dan langsung menendang gerobak Surya hingga terbalik. Wajan dan piring-piring berhamburan di jalan, nasi goreng yang masih hangat tumpah begitu saja ke trotoar. Surya tidak bergerak. Ia tetap berdiri tegak, menatap mereka satu persatu. Roni melangkah maju. "Kami sudah kasih peringatan, Surya," katanya dengan nada mengejek. "Tapi sepertinya kau memang butuh pelajaran lebih keras." Tanpa menunggu jawaban, Roni mengayunkan pukulan ke arah Surya. Surya menghindar. Ical datang dari samping, mencoba menyerang, tapi kali ini Surya lebih siap. Ia menangkis dengan cepat, lalu mendorong tubuh Ical ke belakang hingga orang itu kehilangan keseimbangan. 2 preman lain ikut turun tangan. Satu dari mereka mengayunkan batang kayu ke arah Surya, mengenai bahunya dengan keras. Surya merasakan nyeri menjalar di lengannya, tapi ia tetap berdiri. Ia berhasil menjatuhkan satu lawan dengan tendangan ke perut, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Sebuah pukulan keras mendarat di pipinya. Surya terhuyung, kemudian sebuah tendangan mengenai rusuknya, membuatnya jatuh ke tanah. Darah merembes dari sudut bibirnya. Para pedagang yang masih ada di sekitar hanya bisa menonton dalam ketakutan. Tidak ada yang berani bergerak. Ical menendang tubuh Surya sekali lagi, kali ini lebih keras. Ini akibatnya kalau sok jago. Surya tidak mengeluarkan suara. Ia hanya menatap mereka dengan mata yang tetap tajam. Beberapa detik kemudian, Roni menarik jaketnya, memberi isyarat kepada anak buahnya. Mereka tertawa puas, lalu menaiki motor mereka dan pergi, meninggalkan Surya terbaring di aspal dingin dengan tubuh penuh luka. Pedagang-pedagang yang tadi hanya diam akhirnya mendekat. "Pak Ujang," pria tua penjual rokok, jongkok di samping Surya. "Kau baik-baik saja?" tanyanya dengan suara bergetar. Surya tidak menjawab. Ia hanya berusaha duduk perlahan, merasakan tubuhnya yang sakit. Di sekelilingnya, beberapa pedagang lain mulai berdiri, wajah mereka penuh keraguan, tapi juga kemarahan. Mereka semua telah menyaksikan sesuatu yang mengubah cara pandang mereka. Tubuh Surya tergeletak di jalan dengan darah mengalir dari pelipisnya. Surya terbangun dengan rasa sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya. Cahaya remang-remang dari lampu minyak menyinari langit-langit bambu rumahnya. Ia mengenali aroma khas minyak kayu putih yang memenuhi ruangan, bercampur dengan bau tanah lembab dari luar. Lestari duduk di sampingnya, matanya bengkak karena menangis. Ia sedang mengganti kain basah di dahi Surya dengan gerakan lembut namun penuh kecemasan. "Mas," suara Lestari hampir berbisik, seperti takut suaranya akan melukai suaminya lebih dalam. "Aku mohon, berhentilah. Aku tidak ingin kehilanganmu." Surya hanya menatapnya. Ia bisa melihat ketakutan dalam mata istrinya, ketakutan yang sudah lama mengakar. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang lain, sebuah harapan kecil yang masih tersisa. Ia menggerakkan lengannya perlahan, merasakan nyeri menusuk di rusuknya. Luka-luka akibat serangan brutal semalam masih terasa segar. Pintu kayu rumah mereka berderit. Dari balik pintu, muncul beberapa wajah yang dikenalnya. Pak Ujang, si pedagang rokok, berdiri dengan tangan menggenggam sesuatu. Di belakangnya, ada Anto si penjual gorengan, Sumarno yang menjual buah, dan beberapa pedagang lain. Wajah mereka penuh kebimbangan, tapi juga keteguhan. Pak Ujang maju lebih dulu. "Surya, kau tidak sendirian." Surya mengangkat kepalanya sedikit, menatap mereka satu persatu.
Anto menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Kami tidak bisa terus seperti ini. Selama ini kami diam, kami takut. Tapi setelah melihat apa yang mereka lakukan padamu, kami tidak bisa tinggal diam lagi." Lestari terkejut. Ia menatap para pedagang dengan campuran emosi, kebingungan, harapan, dan ketakutan yang masih tersisa. Sumarno melangkah maju. "Kami siap melawan. Tapi kami butuh seseorang untuk memimpin." Surya merasakan sesuatu yang menghangat di dadanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keputusannya melawan akan menyalakan keberanian di hati orang lain. Ia menghela napas, lalu dengan perlahan, berusaha bangkit meski tubuhnya masih terasa lemah. Tatapannya tegas. "Kita tidak akan takut lagi." Lalu, dengan sisa tenaga yang ia miliki, Surya mengangkat sebuah pipa besi yang tergeletak di dekatnya. Senjatanya untuk perlawanan besar. Malam di medan terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin berembus melewati lorong-lorong pasar yang sudah tutup. Hanya lampu-lampu jalan yang menyala redup, menemani kesunyian yang menegangkan. Di sebuah gang sempit dekat persimpangan Jalan Iskandar Muda, Surya berdiri tegak di tengah lingkaran kecil. Di sekelilingnya, para pedagang yang selama ini terdiam dalam ketakutan kini hadir dalam diam yang berbeda. Diam penuh ketegangan, tapi juga tekad. Pak Ujang, si penjual rokok, memeriksa sebilah kayu panjang yang ia bawa. Anto, penjual gorengan, mengencangkan ikat pinggangnya, seolah siap menghadapi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sumarno, yang biasanya hanya menjajakan buah dengan senyum ramah, kini menggenggam batang besi di tangannya. Mereka semua ada di sini. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai orang-orang yang sudah muak dengan ketidakadilan. Di depan mereka, sebuah ruko tua berdiri angkuh, markas Herman dan para preman. Bangunan 2 lantai dengan tembok penuh coretan dan jendela yang sebagian besar ditutup kain lusuh. Inilah tempat di mana ketakutan mereka selama ini berasal. Surya menatap ke atas, menghela napas panjang. "Ini bukan soal aku," katanya, suaranya rendah tapi tajam. "Ini tentang kita semua. Malam ini kita akan tunjukkan bahwa mereka tidak bisa memperlakukan kita seperti ini lagi." Para pedagang saling pandang. Tak ada yang mundur. Lalu Surya melangkah pertama kali. Dengan hati-hati, mereka menyelinap di antara bayangan, mendekati bangunan yang selama ini hanya bisa mereka tatap dengan rasa takut. Dari dalam ruko, suara tawa kasar terdengar. Herman dan anak buahnya sedang berkumpul di dalam, tak menyadari apa yang akan terjadi. Surya mengangkat tangan, memberi isyarat. Dan seketika, mereka menerjang. Sumarno menghantam pintu dengan keras, membuatnya terbuka lebar. Anto menyeret salah satu preman yang berjaga di depan, menjatuhkannya dengan satu pukulan ke perut. Pedagang lain berhamburan masuk, menggunakan segala yang mereka miliki, kayu, besi, tangan kosong, untuk melawan orang-orang yang selama ini menindas mereka. Suasana berubah kacau. Kursi dan meja terlempar. Teriakan menggema. Di tengah ruangan, Herman bangkit dari duduknya dengan mata membelalak. Ia tak pernah menyangka mereka akan berani datang ke tempat ini. "Kurang ajar!" Herman meraung sambil melangkah maju. Tapi Surya sudah ada di depannya. Tanpa ragu, ia mengayunkan pipa besi ke arah Herman. Pria itu menghindar, tapi Surya tak memberi waktu baginya untuk bernapas. Satu pukulan lagi mendarat di bahunya, membuatnya terdorong ke belakang. Herman menggeram, lalu membalas dengan tinjunya. Surya merasakan rasa perih di rahangnya, tapi ia tetap berdiri. Para pedagang terus bertarung di belakangnya, memukul mundur para preman yang selama ini mereka takuti. Lalu, dengan sisa tenaga yang ada, Surya mengayunkan pipa besi ke kepala Herman. Herman terhuyung. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya tak mampu lagi menahan beban tubuhnya. Ia jatuh tersungkur di lantai, darah mengalir dari pelipisnya. Surya berdiri di atasnya, dadanya naik turun dengan cepat. Di sekelilingnya, suara perkelahian mulai mereda. Preman-preman yang tersisa melarikan diri, meninggalkan tempat yang dulunya mereka kuasai. Kini, hanya ada keheningan. Surya menatap tubuh Herman yang tak berdaya di lantai. Darah menetes dari wajahnya. Udara di sekitar ruko tua di Jalan Iskandar Muda, Medan, terasa lebih berat dari biasanya. Aroma keringat, debu, dan darah bercampur menjadi satu.
Para pedagang yang ikut serta dalam perlawanan berdiri dalam diam, masih terengah-engah setelah pertempuran sengit yang baru saja terjadi. Di tengah ruangan yang berantakan, Herman terkapar dengan wajah penuh darah. Tubuhnya masih bergerak sedikit, tapi ia jelas tidak lagi mampu berdiri tegak seperti sebelumnya. Surya, dengan napas berat dan tangan yang masih mencengkeram pipa besi, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Di luar ruko, suara sirena mulai terdengar. Beberapa pedagang saling berpandangan. Mereka tahu suara itu hanya berarti satu hal, polisi akhirnya datang. Beberapa menit kemudian, pintu ruko didobrak. Seorang pria berseragam lengkap melangkah masuk dengan ekspresi serius. Wajahnya tegas, dengan garis-garis lelah yang menunjukkan pengalaman bertahun-tahun di kepolisian. Ia adalah Kompol Satria, perwira kepolisian yang sudah lama mengenal sepak terjang Herman dan kelompoknya. Namun, selama ini ia hanya bisa bertindak jika ada cukup bukti. Bukti yang selalu hilang begitu saja karena kekuatan uang. Kini, bukti itu terpampang jelas di hadapannya. Di belakangnya, beberapa anggota polisi lain masuk, melihat para preman yang terkapar atau kabur meninggalkan tempat itu. Kompol Satria berjalan mendekati Surya yang masih berdiri tegak, matanya menyapu seluruh ruangan dengan tatapan tajam. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya, meski jawabannya sudah terlihat jelas. Sebelum Surya sempat menjawab, seorang pedagang maju ke depan. Pak Ujang, dengan tubuh yang masih gemetar, akhirnya bersuara. "Kami hanya membela diri, Pak. Bertahun-tahun kami diperas, diancam, dipukuli. Kami sudah lapor berkali-kali, tapi tak ada yang berubah." Kompol Satria menghela napas. Ia melirik ke arah Herman yang masih tersungkur di lantai, kemudian menatap para pedagang yang menunggu reaksinya. Tanpa bicara banyak, ia memberi isyarat kepada anak buahnya. "Dapatkan semua saksi. Tangkap orang-orang yang masih ada di sini. Dan bawa Herman ke kantor." Seorang polisi lain maju, memborgol Herman yang masih setengah sadar. Mata pria itu menyipit penuh kebencian saat menatap Surya, tapi ia tak lagi punya kekuatan untuk melawan. "Ini belum selesai, bajingan," gumamnya pelan. Surya tidak merespons. Ia hanya menatap ketika Herman diangkat dan dibawa keluar, disusul beberapa anak buahnya yang berhasil ditahan. Di luar, beberapa pedagang mulai berkumpul, menonton dari kejauhan. Wajah mereka masih dipenuhi ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Namun, di balik itu, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kelegaan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka melihat Herman dibawa pergi dalam keadaan tak berdaya. Beberapa dari mereka mulai berbisik, lalu satu persatu maju untuk memberikan kesaksian. Kompol Satria melihat ke arah kerumunan yang semakin ramai, lalu mengangguk kecil. "Akhirnya," gumamnya. Ia berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan ruko yang kini terasa kosong. Herman menatap Surya dengan penuh dendam saat ia diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Pagi itu, matahari bersinar lebih terang di langit kota Medan. Jalan Sutomo ujung mulai ramai seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Tidak ada lagi sosok-sosok preman yang berdiri di sudut pasar dengan wajah garang. Tidak ada lagi tatapan penuh ketakutan dari para pedagang. Surya menata kembali gerobak nasi gorengnya di tempat yang sama seperti sebelumnya. Wajan sudah bersih, bahan-bahan tersusun rapi, dan aromanya mulai menguar ke udara. Tangan Surya bergerak cekatan, seolah tidak pernah ada luka dan lebam di tubuhnya. Para pelanggan kembali datang. Beberapa dari mereka tersenyum saat melihat Surya berdiri tegak di balik gerobaknya. Pak Ujang, dengan rokok terselip di bibirnya, duduk di bangku kecil di dekat gerobak. "Akhirnya, pasar ini kembali jadi tempat yang aman," katanya sambil menghembuskan asap. Surya tersenyum tipis, mengaduk nasi goreng di atas wajan panas. "Semua karena kita berani melawan." Di seberang jalan, Anto si penjual gorengan melayani pelanggan dengan lebih santai dari biasanya. Sumarno menata kembali buah-buahannya dengan wajah yang lebih tenang. Pedagang-pedagang lain yang dulu hanya diam kini berjualan tanpa bayang-bayang ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan mulai berbicara lebih leluasa, seolah baru saja lepas dari beban berat yang selama ini menghimpit dada. Seorang pelanggan pertama duduk di kursi kayu, menunggu pesanannya. Surya mengambil selembar piring, menyendokkan nasi goreng panas,
dan meletakkannya di hadapan pria itu. Pelanggan itu tersenyum, mengangguk. Surya menghela napas panjang, menatap sekeliling pasar yang kini terasa lebih damai. Ia tersenyum puas saat menyiapkan sepiring nasi goreng untuk pelanggan pertamanya di pagi itu.